Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Desria. Ada yang manggil Sofia, ada juga yang manggil Via, ada yang manggil Sofi, ada yang manggil Ivi, ada juga yang manggil Ipin. Dan saya dari jurusan Kewirausahaan di Universitas Mahakari Asia. Kenapa aku milih Unmaha? Itu jawabannya ada di video-video aku yang sebelumnya. Terus kenapa aku milih kewirausahaan? Karena kalau kita jadi seorang wirausaha, manfaatnya tuh banyak banget. Ya kayak kita tuh punya jam kerja yang fleksibel, gak diatur-atur. Terus kita bisa punya bisnis sendiri kan. Terus kita bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Kalau kita jadi wirausaha, kita kan bisa punya banyak karyawan. Dengan itu kita bisa memperkerjakan banyak orang lain. Terus orang lain itu dapat kerjaan dan dia bisa menghidupi keluarganya dari gaji yang kita berikan. Terus juga kalau jadi seorang wirausaha, kita punya banyak duit kan, bisa kayak naik haji umrohin orang tua, terus kita bisa keliling dunia, bisa beli apa aja yang kita mau, beli mobil dan lain-lain. And I sit here di sini, aku pengen sharing-sharing dan juga pengen cerita juga sih. Dan topik kali ini judulnya My Own Business. Actually, aku belum punya bisnis sendiri sih. Jadi di rumah tuh aku biasanya bantu orang tua. Jadi kan orang tua aku tuh punya rumah makan Padang. Nah, jadi kebetulan belum ada pembantu. Jadi aku ikut bantu-bantu gitu kan. Jadi tiap pagi sampai siang jam 2 siang itu udah kelar. Nanti pas udah jam 5 atau setengah 6 nanti aku kerja lagi gitu. Cuma kayak sapu ngepel. Jadi waktu paling free itu adalah malam. Jadi di sini ya. Pasti kalian semua punya cita-cita kan ya? Pasti dong, pasti punya keinginan walaupun sedikit aja pasti ada. Nah, apa cita-cita keinginan kalian? Pasti banyak banget kan ya. Ada yang pengen jadi guru, pilot, polisi, wirausaha. Dan aku sebenarnya impian aku banyak banget. Dan salah satunya adalah seorang wirausaha. Kenapa aku pengen wirausaha? Ya tadi itu, jadi biar kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Terus banyak banget deh keuntungannya. Dan salah satu keinginan aku pengen memajukan usaha kedua orang tuaku. Aku pengen nama usaha rumah makan kedua orang tuaku kan namanya Rumah Makan Padang Andalas. Jadi aku pengen bikin cabang di mana-mana. Amin. Nah, terus jenis usahanya ini adalah kuliner kan ya. Kuliner dan lokasinya. Dan kalau seandainya kita punya usaha kuliner, lokasinya itu bagusnya di mana sih? Lokasi yang bagus itu adalah di tempat-tempat yang strategis yang mudah dijangkau orang-orang gitu. Nah, terus aku pengen nih yang aku impikan lagi yang dua yang baru pikiran buat aku, yaitu Rumah Makan Padang Andalas punya orang tua aku tadi, dan satu ini yang aku suka. Jadi aku tuh suka bahasa Inggris. Jadi walaupun aku gak jago sih, aku baru suka aja, tapi aku bakal banyak belajar kok. Jadi aku tuh pengen banget ya nanti tuh bikin channel YouTube tentang bahasa Inggris gitu. Tapi nanti kalau insya Allah aku udah jago. Kalau sekarang masih harus banyak banget ya belajarnya. Nah, nanti setelah aku bikin channel YouTube, aku pengen gedein, aku pengen bikin platform khusus bahasa Inggris gitu. Jadi aku nanti pengen punya usaha jasa namanya Great English. Jadi Great English itu kan usahanya jasa. Kalau lokasinya gimana sih? Kalau lokasinya fleksibel sih, soalnya aku pengen bikin, apalagi di era sekarang ini kan semuanya serba digital ya, serba online. Jadi semuanya orang-orang pasti pakai online kan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi aku pengen bikin platform itu nanti basisnya tuh online. Jadi dari SD, SMP, SMA, SMK, MA sama umum juga bisa pakai. Apalagi ada anak SMA sama SMK yang pengen pengen kuliah, terus kan biasanya SBMPTN ada tuh ya di TPS di bahasa Inggris. Nah, mereka kan harus belajar lagi. Nah, aku pengen banget ngadain platform kayak gini. Jadi nanti aku pengen kasih dua alternatif, yang pertama online, terus bisa juga online mereka datang ke tempat aku gitu. Terus target market buat rumah makan Padang keluarga aku, rumah makan kedua orang tua aku itu tuh semua kalangan sih sebenarnya, bisa dari anak-anak, remaja, dewasa. Soalnya anak-anak juga biasanya suka kayak ayam gorengnya tuh gak pedes. Terus biasanya ibu-ibu kan, bapak-bapak, rendang, banyak deh pokoknya. Terus kalau target market buat my own business in the future, yaitu yang Great English yang bidang jasa tadi, ini
target marketnya ya dari semua kalangan juga bisa sih, soalnya kan dari SD, SMP, SMA, and then terus juga SMK, jadi umum juga bisa. Dan struktur organisasi. Struktur organisasi ini penting sih. Struktur organisasi itu jadi dia menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dalam manajemen dapat mendorong peningkatan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. Jadi, penting banget sih struktur organisasi ini. Kita kenapa harus punya struktur organisasi sebagai seorang wirausahawan? Kita harus bisa ngatur waktu kan. Dengan adanya struktur organisasi, jadi semuanya lebih terarah, lebih terencana, lebih tersusun. Jadi bagus banget seandainya di rumah makan Padang aku punya orang tua aku kan ya. Nah, itu struktur organisasinya kayak nanti ada yang di bagian accounting, terus nanti kan kayak ada pemesanan juga, nanti ada yang bagian packaging yang buat kalau ada yang pesen, terus ada juga yang bagian di dapur. Nah, kalau seandainya yang di Great English yang di bidang jasa aku nanti di masa depan, nah itu struktur organisasinya pasti kan ada yang bagian promoting, terus ada yang jadi guru gitu kan, terus ada yang di bagian motivation, dan banyak deh pokoknya dibagi sesuai kemampuannya sebagai dibagi menurut kemampuannya masing-masing. Terus aku pasti punya visi dan misi buat bisnis aku kan. Kalau di visi buat di rumah makan aku, itu visi itu kan adalah tujuan, cita-cita kita. Visinya itu adalah mewujudkan rumah makan yang bermutu, internasional, berkualitas, dan nyaman. Misinya apa sih? Misi itu cara buat kita menggapai visi kita. Visi itu tujuan kita tadi. Misinya itu yang pertama, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Yang kedua, mengevaluasi hal apa yang harus dipertahankan, ditingkatkan, dan ditinggalkan. Yang ketiga, pelanggan memberikan penilaian terhadap RM kami. Jadi nanti bisa melalui aplikasi atau juga bisa berbicara langsung terhadap kami, apa yang kurang, gimana penilaiannya menurut mereka. Terus ada analisis SWOT juga nih. Analisis SWOT ini kita buat menganalisis kan tentang kekuatan, tentang pembeli kayak gimana, biar kita bisa tahu, biar kita bisa mengevaluasi. Jadi SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan T adalah threat. Yaitu yang pertama adalah strength. Strength adalah kekuatan. Jadi kalau dari rumah makan Padang aku, itu strength-nya itu dari kualitas dan rasa makanan yang baik, juga pelayanan yang baik dan ramah. Dan kalau weakness-nya, jadi di rumah makan Padang aku tuh kan bukanya suka lama ya. Kalau rumah makan Padang lain kan bukanya bisa jam 8 udah buka. Kalau di rumah makan aku biasanya habis zuhur baru buka. Tapi alhamdulillah aja sih tetap rame gitu. Terus langganan tetap ada. Nah, terus weakness-nya, kelemahannya kalau di rumah makan aku itu jam bukanya yang suka telat, terus memungkinkan pelanggan mencari makan ke tempat lain karena udah lapar kali ya. Terus juga butuh modal yang besar sih kalau mau buka cabang di mana-mana. Terus yang ketiga ada opportunity. Opportunity adalah peluang atau kesempatan. Jadi peluangnya kan di rumah makan tadi kan karena udah ada pelanggan, udah punya langganan juga, terus dari kualitas rasa dan juga pelayanan, jadi bisa kemungkinan buka cabang, terus membuat resep baru yang menarik dengan mencari tahu apa yang sedang diminati saat ini, sedang tren saat ini apa. Nah, terus trade ancamannya adalah yaitu adanya pesaing baru yang memiliki tempat lain yang lebih besar dan juga jam bukanya lebih cepat gitu. Terus kalau buat jasa yang tadi Great English, yang my own business in the future, untuk visinya adalah
Wujudkan platform keren yang berkualitas, berisi pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis internasional dan bisa digunakan dari kalangan SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan bahkan umum. Misinya apa? Misinya itu caranya, yang pertama, meningkatkan kualitas video, materi, maupun pengajarnya. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada murid-murid agar hasil bisa maksimal. Yang ketiga, sharing antara siswa dan guru seputar hal positif yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Yang keempat, mengadakan event atau lomba dan share ke berbagai media sosial supaya semakin banyak yang mengenal Great English. Terus ada SWOT-nya. SWOT itu seperti tadi ya. Yang pertama adalah strength. Strength itu adalah kekuatan. Sorry, this is my cat. Ya, yang pertama adalah strength, kekuatan. Yang pertama, menjanjikan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, weakness. Weakness-nya seperti udah banyak juga sih, kayak platform-platform gitu ya, yang tentang bahasa Inggris di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Terus juga modalnya besar kan kalau misalnya mengadain iklan, terus nanti buat promoting, bisa jadi, tapi nggak sebesar jasa, nggak terlalu besar sih dibandingkan bidang-bidang lain. Biasanya jasa nggak terlalu gede di antara bidang-bidang lainnya. Terus yang ketiga ada opportunity, jadi peluangnya itu bisa mengolaborasikan dengan platform lain yang mempunyai personal branding yang baik. Jadi kalau misalnya kita kolaborasi sama platform lain yang punya personal branding yang baik, nanti kan citra kita juga bisa baik, terus kita juga bisa dapat ilmu-ilmu lain. Ya gitu deh, banyak juga manfaatnya kalau misalnya bisa sharing dengan yang lainnya. Terus and then yang keempat adalah trade, yaitu banyak platform belajar online lain yang juga berisi pembelajaran bahasa Inggris melalui internet. Udah banyak banget kan, lagi di era digital ini. Yang keenam, persaingan dalam bisnis menurut Porter 5 Forces. Porter 5 Forces adalah sebuah metode yang menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Jadi model Porter 5 Forces ini tuh dapat diterapkan pada setiap segmen ekonomi untuk memahami tingkat persaingan dan industri. Terus juga dia bisa meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Jadi ini juga bisa digunakan kalau buat bisnis kecil maupun bisnisnya itu besar. And then teori 5 forces ini tuh oleh Michael Porter, merupakan sebuah gagasan untuk mengidentifikasi persaingan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Teori ini dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang yang perlu diantisipasi oleh perusahaan. Jadi penting banget nih teori 5 forces ini, biar kita bisa mengantisipasi, terus juga ancaman kita juga bisa mengantisipasinya. Terus juga kita bisa nyari tahu kan evaluasi. Yang pertama ada barriers to entry. Barriers to entry adalah hambatan untuk masuk. Jadi di barriers to entry ini, kekuatan ini tuh menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk kalau si perusahaan itu masuk ke dalam industri tertentu. Jadi jika industri mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan masuk, maka pesaing akan banyak bermunculan karena kalau sedikit hambatan masuknya, maka karena dia hambatan masuknya sedikit, maka pesaingnya tuh akan banyak bermunculan. Terus semakin banyak kompetitor yang bersaing dengan sedikit sorry tadi aku agak lupa, agak salah. Jadi semakin banyak kompetitor yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Jadi kan makin banyak pesaingnya, makanya si labanya akan semakin menurun. Sebaliknya hambatan masuk yang tinggi, kalau hambatan masuknya itu tinggi berarti mengurangi ancaman masuk kan, berarti semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang
itu, maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan, soalnya hambatan masuknya tinggi. Jadi pendatang baru itu biasanya menggerus profitabilitas kan. Jadi kita juga harus berjaga-jaga. Pemain lama tuh harus mastiin harga dan produknya tetap kompetitif dan mempertahankan pangsa pasar dengan melakukan strategi biar gak kalah dari kompetitor-kompetitor lain. Yang kedua ada supplier, vendor atau pemasok adalah suatu individu, kelompok, organisasi atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan sumber daya bagi perusahaan seperti bahan baku, jasa, atau tenaga kerja dalam memproduksi barang atau jasa tertentu dalam mendukung keberhasilan suatu usaha atau bisnis. Yang ketiga, buyer power atau kekuatan pembeli. Yang ketiga ini yaitu mengidentifikasi tentang kekuatan pembeli, menurunkan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk jumlah pembeli, kepentingan tiap pembeli kepada pemasok atau penjual, biaya dan tingkat kemudahan pembeli beralih ke penjual lain dan lain-lain. Jadi di kekuatan pembeli ini di power of buyer. Nah ini tuh kita tuh biar kita bisa menganalisis pembeli itu kayak gimana sih gitu. And then yang ketiga adalah yang keempat adalah threat of substitutes, yaitu ancaman barang pengganti. Di sini itu kita mengidentifikasi kemudahan pembeli mencari barang atau jasa pengganti. Jika barang mudah ditentukan jika barang mudah direplika, maksudnya direplika tuh mudah ditiru gitu ya, udah banyak barangnya, maka hal tersebut melemahkan kekuatan pemasok karena pembeli akan mudah menemukan barang atau jasa pengganti. Jadi di barang pengganti ini threat of substitutes. Nah itu tuh di sini tuh kalau seandainya pelanggan cari barang ke kita, nah terus di kita tuh stok barangnya lagi kosong. Nah karena barang kita itu udah banyak atau mudah ditiru, mudah direplika, makanya dia bisa cari ke yang lain, kayak ke perusahaan lain atau ke toko lain, soalnya udah banyak gitu. Nah itu bisa melemahkan si pemasok karena si pelanggan mudah menemukan barang pengganti. Yang kelima ada rivalry, yaitu adalah persaingan atau kompetitif. Ya ini tuh jadi di rivalry ini perusahaan akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kuat dan tingkat persaingan pada pasar yang sama tersebut rendah. Jadi kalau seandainya perusahaannya kuat terus tingkat persaingannya rendah, nah itu perusahaan akan untung. Terus persaingan akan semakin ketat apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama. Apabila loyalitas pelanggan rendah, terus produk dengan cepat dapat digantikan oleh banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan, kayak threat of substitutes tadi ya, kayak ancaman barang pengganti. Oleh karena itu, kita harus memiliki strategi dan produk yang unik sehingga menghasilkan barang atau jasa yang berbeda daripada yang lain. Yang ketujuh, cara aku menjalani bisnis aku tersebut gimana? Yang pertama, aku pasti harus punya planning dan strategi kan. Yang kedua, aku harus lakuin planning dan strategi yang udah aku buat itu. Yang ketiga, habis itu aku harus evaluasi mana harus dipertahankan, mana yang harus ditingkatkan, dan mana yang harus ditinggalkan. Yang keempat, berdoa dan berikhtiar itu pasti harus ya. Ikhtiar atau usaha agar hasil maksimal dan diridhoi Allah juga. Yang kedelapan, bisnis aku itu masih ke dalam red ocean. Why? Cause ini bisnisnya itu kan rumah makan Padang itu kan udah banyak. Terus udah banyak persaingnya. Nanti juga insya Allah seiring berjalannya waktu aku akan merubahnya menjadi Blue Ocean Strategy. Kalau Blue Ocean Strategy itu tuh susah buat dikalahin. Terus juga kita harus punya ide bisnis yang inovatif dan banyak banget lagi hal-hal positif yang menguntungkan dari Blue Ocean Strategy. Pokoknya jarang banget deh Blue Ocean Strategy itu yang belum ada dan itu sulit dikalahkan, kayak Gojek,
seperti itu. Oke, this is ini aja dari aku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.